Halo rek, yo apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup lawas berjudul The Man From Nowhere yang dirilis pada tahun 2010. Di film kali ini bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus intelijen yang hidupnya diusik oleh mafia sehingga ia harus kembali beraksi dan menghabisi semua mafia yang menghalanginya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sekelompok polisi yang sedang menunggu sebuah transaksi obat haram yaitu narkoboy yang berada di salah satu klub malam Korea Selatan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sasaran polisi sebut saja Panjul datang. Transaksi akhirnya terjadi, tapi setelah transaksi selesai, salah satu penari klub sebut saja Rini langsung menyetrum pria tersebut dan mencuri barang haram tersebut. Karena target tak kunjung keluar, si kapten polisi sebut saja Joko memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Panjul. Meskipun beberapa polisi tak sanggup menangkapnya, pada akhirnya Panjul juga berhasil ditangkap. Tapi Joko bersama rekan-rekannya kecewa berat karena mereka sudah kehilangan barang bukti narkoboy yang sudah Rini curi. Sedangkan di sisi lain Rini yang bersama seorang pria sangat bahagia setelah mendapatkan barang haram tersebut. Scene pun berganti ke tokoh utama kita bernama Tae-sik. Ia adalah orang nolep, pemurung dan tidak memiliki teman. Setelah sampai di apartemen, Tae-sik memanggil seorang anak kecil bernama Somi. Tae-sik bekerja di sebuah tempat pegadaian dan hari-harinya dihabiskan bersama tetangganya yaitu Somi. Somi menanyakan kepadanya apakah Tae-sik adalah seorang gangster. Karena info yang Somi dapatkan selama ini, alasan Tae-sik bersembunyi karena ia sudah melakukan perbuatan yang buruk. Bahkan, ibu Somi menganggap Tae-sik adalah seorang pedofil dan menyuruh Somi untuk menjauhi Tae-sik. 감옥이 잘 어울릴 것 같긴. 아저씨 성추행범이니까 조심. 뭐 할 건데? Tak lama kemudian, ibu Somi datang, yang ternyata ia adalah Rini si penari dari klub semalam. Ia datang ke sini untuk mencari Somi, tapi Rini tak menemukan Somi karena ia bersembunyi. Rini juga memperingatkan Tae-sik untuk tidak macam-macam dengan anak-anak jika ingin Joninya selamat. Beralih ke kantor polisi, terlihat Panjul dibebaskan karena kekuatan uang. Seperti negara Wakanda ya nampaknya. Lanjut, sebelum Panjul pergi, Kapten Joko memperingatkan jika ia pasti akan menangkap bosnya. Kemudian terlihat seorang bos mafia, kita panggil saja Bambang. Ia menampar rekan bisnisnya sebut saja Jamal karena sudah menghilangkan narkoba miliknya. Bambang memberi Jamal waktu 3 hari untuk menemukan narkoboynya. Jamal bersama tangan kanannya bernama Ramrowan bergegas untuk mencari narkoboynya yang hilang. Kembali ke Rini, ia didatangi oleh seorang pria yang menyuruh Rini mencuri narkoboy sebelumnya. Pria tersebut meminta narkoboynya untuk diberikan, tapi karena Rini hanya mendapat sedikit bagian, sekaligus Rini juga pemakai, ia pun menolaknya. Setelah pria tersebut pergi, Rini pun menyuntikkan obatnya dengan Somi yang menunggu di depan pintu. Karena kondisi di rumah tak memungkinkan, Somi pergi ke rumah Tae-sik untuk numpang tidur. Meskipun Tae-sik nolep dan pemurung, nampaknya Tae-sik sayang kepada Somi layaknya anak sendiri. Keesokan harinya Somi sudah bangun dan pergi duluan. Sedangkan Tae-sik pergi ke suatu tempat yang terdapat foto dan abu istrinya. Pulangnya Tae-sik bertemu dengan Somi yang dipukuli oleh ibu-ibu karena dituduh mencuri tas milik anaknya. Polisi yang mendampingi Somi menyuruh Somi untuk memanggil orang tuanya. Lalu Somi melihat Tae-sik dan ia menunjuknya sebagai ayahnya. Tae-sik yang melihat hal tersebut pun memilih untuk tidak peduli dan pergi.
Di sisi lain, Jamal menelpon adiknya sebut saja Dimas jika ia sudah menemukan keberadaan Rini yang sudah mencuri narkoboynya. Kembali ke Taesik dan juga Somi. Somi yang akan kembali dibuat sedih dan menangis karena ia menganggap Taesik tidak peduli terhadap dirinya, sama seperti semua orang memperlakukan dirinya. 그래도 안 미워요. 아저씨도 제가 창피하죠. Setelah sampai di rumah, Somi dikejutkan dengan ibunya yang sudah disiksa oleh Dimas karena ia tak kunjung memberitahukan lokasi obatnya. Dua orang lainnya mendatangi tempat Taesik. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau, tapi dengan cepat Taesik langsung merebutnya. Panjul berniat menghajar Taesik, tapi tanpa diduga, Taesik berhasil melumpuhkan dirinya. Kemudian tangan kanan Jamal yaitu Ramrowan turun tangan. Di sini Taesik dipaksa memberikan tas milik Rini. Jika tidak, dia akan menghabisi Somi dan juga ibunya. Tak ada pilihan lain, Taesik pun memberikan tasnya. Dan benar saja, di dalamnya berisi narkoboy milik mereka. Tapi seperti mafia pada umumnya, Dimas tidak menepati janji untuk membebaskan Somi dan juga ibunya. Malahan Panjul yang masih hidup malah ditembak. Sebelum pergi, Taesik diberi sebuah HP agar para mafia ini bisa memanfaatkan Taesik. Taesik mencoba mengejar mobil mereka, namun sayang ia tidak berhasil. Kemudian Taesik diberi perintah oleh mafia ini untuk mengirim sebuah paket narkoboy jika ingin Somi dan Rini hidup. Tak ada pilihan lain, Taesik segera menuruti perintah mafia ini. Dan dari kejauhan, Jamal dan adiknya terlihat memperhatikan Taesik dari kejauhan. Taesik disuruh oleh Jamal untuk mengirim paket narkoboy kepada Bambang yang berada di tempat latihan golf. Dan di waktu bersamaan, polisi bagian divisi narkoba mendapatkan panggilan tentang transaksi yang akan dilakukan oleh Taesik. Sesampainya di TKP, Taesik langsung menagih janji untuk pembebasan Somi dan ibunya. Tapi tiba-tiba polisi datang yang ternyata selama ini semua sudah disetting oleh Jamal karena ia dendam kepada Bambang. Merasa ditipu, Bambang menyuruh anak buahnya memukuli Taesik dan akan diberikan kepada polisi. Beruntung saat dilempar dari atas terdapat jaring yang menahan tubuh Taesik. Kemudian Taesik berusaha untuk mengejar Bambang. Terjadi tabrakan di antara mobil mereka berdua yang membuat bagasi mobil Taesik terbuka. Yang ternyata saat dilihat di dalam bagasi Taesik terdapat tubuh Rini yang sudah tewas, membuat Taesik dituduh menjadi pembunuhnya. Setelah tertangkap, Taesik bersama gangster lainnya disuruh oleh polisi untuk tes urin. Terlihat tubuh Taesik yang terdapat bekas luka yang cukup parah, menandakan jika Taesik bukanlah orang biasa. Kemudian terungkap jika Rini tewas mengenaskan karena organ dalamnya sudah hilang. Polisi juga dibuat kebingungan karena identitas Taesik tidak ditemukan dan terkunci. Saat diinterogasi, Taesik akhirnya menyadari perbuatan dari Jamal dan Dimas yang sudah menghabisi dengan cara mengambil organnya. Taesik kemudian melihat kartu pemberian Somi dan memotivasinya untuk menyelamatkan Somi. Di sebuah jalanan, Somi dibawa oleh seorang nenek-nenek setelah sebelumnya seorang pria yang sudah menyuruh Rini mencuri ditangkap oleh sekelompok gangster. Somi kemudian disekap oleh nenek-nenek tersebut di sebuah ruangan bersama anak-anak kecil lainnya. Kembali ke Taesik yang sudah berhasil meloloskan diri dengan waktu yang sangat cepat dari kantor polisi. Bahkan membuat Joko sangat terheran-heran dan menganggap jika Taesik bukanlah orang biasa. Setelah kabur, Taesik mencari HP yang sempat ia buang agar ia bisa menghubungi Jamal. Para polisi yang masih penasaran akan identitas Taesik mencoba mencari identitasnya melalui Gedung Putih Amerika. Di sisi lain, teman Rini sudah diinterogasi tentang identitas Taesik sebenarnya. Tapi karena teman Rini tak tahu dan buang-buang waktu, Jamal pun langsung menancapkan kapak tepat di kepalanya. Sedangkan di tempat lain, Ramrowan diutus oleh Jamal untuk membantai Bambang beserta semua anak buahnya. 이 속에 녹아있는 필로폼은
Polisi akhirnya mendapatkan identitas dari Tae-sik, yang ternyata Tae-sik ini dulunya adalah seorang mantan pasukan khusus intelijen militer yang sering bertugas di luar negeri. Tae-sik juga merupakan pasukan yang sangat handal. Ia dilatih secara brutal dan sering mendapatkan penghargaan atas tugas-tugasnya. Namun setelah kematian istrinya, Tae-sik memilih untuk menghilang. Tae-sik mulai mencari informasi tentang Jamal dan Dimas di sebuah toko HP ilegal. Karena si pemilik tak mau memberitahu, Tae-sik pun menghajar mereka semua. Karena ketakutan, si pemilik toko akhirnya memberikan kartu nama milik si Jamal. Singkat cerita, Tae-sik akhirnya sudah sampai di tempat milik Jamal. Tanpa diduga, saat naik di lift, Tae-sik naik bersama Jamal. Jamal yang sadar dengan Tae-sik menelpon Dimas untuk segera kabur. Tae-sik pun masuk ke toilet setelah diberi info keberadaan asisten Jamal dari seseorang di toko HP ilegal. Tae-sik pun masuk dan menghabisi mereka semua. Belum mendapatkan informasi, Ramrowan tiba-tiba datang dan menembak asisten Jamal. Ramrowan kemudian berhasil kabur bersama Jamal dan juga Dimas. Tae-sik berusaha mengejar Jamal kabur. Kapten Joko juga di sana dan berusaha mengejar Tae-sik, tapi gagal. Di sini Tae-sik akhirnya menunjukkan siapa dia sebenarnya kepada Jamal, dan ia berpesan kepada Jamal jika ia akan merasakan akibat dari perbuatannya. 얼마나 적 같은 건지 니들은 내일만 보고 살지. 왜 죽였냐 송영마. 죽이긴. Tae-sik yang tertembak berhasil diselamatkan oleh rekan seperjuangannya saat di militer dulu. Peluru yang bersarang di perutnya berhasil dikeluarkan. Kemudian Tae-sik teringat dengan istrinya yang sedang hamil. Namun sayang istrinya yang berada di dalam mobil tewas ditabrak truk. Penjahat yang menyetir truk tersebut pun menembaki Tae-sik. Tae-sik yang sudah potong rambut kemudian bersiap-siap untuk menyelamatkan Somi. Kemudian Kapten Joko menelpon dan memberikan informasi jika Somi sempat menarik uang di sebuah ATM. Tae-sik pun segera pergi ke suatu tempat dan menemukan sebuah mesin capit mainan seperti yang pernah ia dapatkan saat menemukan narkoboy di dalamnya. Di sisi lain, di tempat Somi berada, satu anak yang sudah besar akan dihabisi dan diambil organnya. Anak-anak ini dijadikan kurir narkoboy dan jika sudah cukup besar, mereka akan dihabisi dan diambil organnya. Sadis coy. Setelah beberapa lama mengikuti si bocil, Tae-sik akhirnya berhasil sampai di tempat pembuatan narkoboy yang dimana anak-anak menjadi pegawainya. Tak mau buang-buang waktu, Tae-sik langsung menghabisi mereka semua. Sebelum menghabisi Dimas, Tae-sik menelpon Jamal agar ia membebaskan Somi jika ingin adiknya hidup. Setelah itu, Tae-sik tak menepati janjinya dan berniat meledakkan tempat tersebut bersama Dimas di dalamnya. Dimas akhirnya modar dan anak-anak berhasil diselamatkan. Di sebuah mobil ambulan, Somi akan dieksekusi dan diambil organnya. Kemudian berkat info dari Tae-sik, para polisi menggerebek tempat si nenek dan berhasil menemukan anak-anak lainnya. Sedangkan Tae-sik pergi ke markas Jamal untuk menghabisinya. Setibanya di sana, Jamal memberikan 2 buah mata yang merupakan mata dari Somi. Hal itu membuat Tae-sik sangat amat marah dan berniat untuk balas dendam. Mari kita lihat kebrutalan dari Tae-sik. Botol berisi mata Somi ditembak oleh Ramrowan yang membuat Tae-sik benar-benar ingin membunuh Jamal dan seluruh anak buahnya.
Jamal berusaha kabur menggunakan mobil, tapi Tae-sik berhasil menembak ban mobilnya. Jamal sempat bertahan karena mobilnya anti peluru. Tak kehabisan akal, Tae-sik menembak satu titik hingga kaca mobil berlubang dan ia berhasil menembak Jamal tepat di kepalanya. Terbunuhnya Jamal tak membuat Tae-sik puas karena tetap saja ia gagal menyelamatkan Somi, sehingga Tae-sik putus asa dan berniat untuk bunuh diri. Tapi tak diduga Somi ternyata ada di sana dengan keadaan baik-baik saja, bahkan kedua matanya masih ada. Setelah itu polisi pun datang belakangan, ya seperti biasalah. Tae-sik yang sudah berhasil mencapai tujuannya pun menyerahkan dirinya kepada polisi. Setelah itu ia berpamitan kepada Somi karena kali ini Somi akan sendirian tanpa dirinya yang tak lama lagi akan dipenjara. Setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Man From Nowhere 2010. Kisah dari seorang mantan pasukan khusus yang berhasil melawan sekelompok mafia seorang diri. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.